Oke. Biarin. No. Biarin nanti juga masuk. Berapa soal? Oh Tuhan, 200 ya? Berapa? 120. 120 soal. Ya. Kalau mau sematin di mana sih, bisa nggak sih? Komentarnya disematin gitu. Jadi sematinnya pakai apa tapi? Sematin apa nih? Jadi dikasih tahu komentar disematkan. Jadi kita tahu. Jadi antepkan wai. Oke, jadi ini soal tryout IPA fisika ya. Kita nyicil dulu. Kayak gini nih. Perhatiin gambar alat dan pengukurannya. Nah, ini kan pakai neraca nih. Menurut Juan, kalau pakai neraca itu ngukur apa? Neraca. Masa. Halo Stephen. Good, massa. Berarti kan di sini ada massa ya, massa zat cair sama massa zat cair. Nah, kalau di gambar begini nih ada dua. Satu waktu pas si tempatnya doang, satu tempat sama air. Nah, kalau misalnya di sini tempatnya doang kan berarti ada 100, ada 20, ada 5. Berapa tuh jadi? Ini ditambah semua. 100 tambah 20 tambah 5. 125. Nah, coba tulis 125. Kosong. Hai Steven. 125 gram. Nah, ketika dia sampai di sini, waktu pas gelas sama air, dia jadi 204,6 ya. Berarti coba tulis, berarti 200 ditambah 4,6 jadi berapa? 204,6. Nah, ditulis itu. Sudah. Nah, berarti kan logikanya adalah massa zat cair itu adalah massa yang dicampur massa tempat sama airnya dikurang sama massa kosongnya kan. Berarti 204,6 dikurang 125. Ya, coba. Kurang. Ada nggak? Ada. Seperti itu. Halo Matthew. Jadi seperti itu ya guys. Untuk mencari massa cairan berarti massa tempat kosongnya dulu. Baru cari massa air ditambah massa kosong tinggal dikurang. Seperti itu. Nah, untuk yang nomor 2. Nah, perhatikan tabel berikut. Ada suhu, massa, panjang, dan waktu. Satuan, lalu alat ukur. Ini biasanya sering keluar nih. Yang waktu itu gue bilang. Suhu, satuan internasionalnya apa? Celcius. Benar nggak? Benar. Satuannya apa dia? Coba dicek. Kelvin. Nah, nomor 2. Massa satuannya apa? Kilogram, benar nggak? Benar. Alat ukurnya benar juga neraca. Berarti nomor 2 benar. Terus, nomor 3 panjang. Satuannya meter bukan? Benar. Nah, satuan alat ukurnya juga meter kan? Sama kan? Berarti tinggal jawab aja 2 dan 3. Karena waktu itu satuannya bukan jam, tapi Benar. yakin. Waktu satuannya detik atau second. Jangan sampai lupa ya. Ini sering menjebak di soal pilihan ganda kalian.
Oke, lanjut. Biarin lanjut. Tadi emang rada-rada. Perhatikan tabel benda berikut. Nih ada yang bentuknya tetap, volume berubah. Kalau bentuk tetap, volume berubah berarti apa tuh? Bentuk berubah, volume tetap. Nah, benda padat itu berarti bagaimana? Kalau benda padat dia bentuknya bisa berubah nggak? Nggak. Oke, berarti tetap kan, bentuk tetap. Volumenya bisa berubah nggak? Nggak. Berarti yang zat padat nomor 4. Nah, yang A sama B-nya tinggal hilangin kan, tinggal ini. Nah, sekarang yang cair. Kalau yang cair kira-kira bagaimana? Ini kan sama-sama bentuk berubah nih. Kan kalau misalnya kamu nuangin air di cangkir satu ke cangkir yang lainnya, bentuknya berubah kan, tapi volumenya tetap nggak? Oke, itu berarti masuknya ke yang nomor 2, berarti 4, 2, dan 3. Bentuk berubah, volume berubah itu ciri-ciri yang gas. Seperti itu nih guys. volume juga berubah ya kalau? Iya, betul. Seperti itu. Jadi jawabannya 4, 2, 3. Seperti itu sih. Nasi menjadi basi, es mencair, bersih berkarat, kaca pecah, air menguap. Nah, yang termasuk perubahan fisika yang mana? Kan ada tuh perubahan kimia, ada perubahan fisika. Kalau perubahan fisika yang gimana? Yang guys, yang mana nomor 4 tuh? Nasi menjadi basi. Kayaknya nomor 1 enggak deh. 2, es mencair. Es mencair itu kan tergantung sama Celsiusnya kan. Nah, nomor 2 berarti masuk. Nomor 3 masuk nggak? Masih berkarat? enggak. Masuk. Kenapa masuk? Karena ini gara-gara Korosif. Ya, itu soalnya dari mana? Soal ujian nasional ya. Latihan-latihan lah. kaca pecah. Bener. Mana? Emang yang nasi basi masuk ke perubahan fisika? Es mencair ya, besi berkarat ya. Kaca pecah. Kalau kaca pecah tuh karena panas. Ya. Ya, jadi kalau misalnya kaca pecah itu karena ada kalor di sana. Nah, yang menguap juga masuk tuh. Seperti itu. Kalau lebih tepatnya jawabannya 2, 3, dan 5. Bedanya apa? Fisika astronomi ada di sini. Nggak ada bro, ini SMP nggak ada fisika astronomi bro. Kimia sama fisika beda apa? Beda. Seperti itu. 2, 3, dan 4 jawabannya berarti. Tapi gue lebih ke 2, 3, dan 5 ya. Karena air menguap itu kan masuknya perubahan fisika kalau masuk ke kalor. Nanti kan yang dia pakai grafik, yang MC delta T. Iya. 2, 3, dan 5 sebenarnya tepat. Gitu. Sebenarnya nggak enaknya SMP
fisikanya dicampur sama ini sih, sama kimia. Ini pelajaran K9 bro. Beberapa campuran, coba cek dah di buku campuran itu apa. Terus apa aja sih? Senyawa, campuran, unsur. Apa bedanya senyawa dan campuran? Kemarin waktu gue jelasin, masih ada nggak? Di detiknya juga. Mana? Coba lihat detik-detiknya mana? Ayo, di mana yang termasuk campuran? Apa yang termasuk campuran? Terus nah, nomor 6 baru tuh hitung-hitungan lebih seru tuh. 6, 7, 8. Nah, kenapa gue lebih seneng hitung-hitungan ya? Nah, biar gak kelihatan nih. Yes. Sorry. Nah, gini aja kali ya. Buat teman-teman mungkin yang lagi belajar online kan, terus dapat soal fisika anytime ya. Hah. Ya dong. Nah, ini soalnya ada banyak. Kayaknya kalau BTS ngomong soal ya. Oke, berarti skip dulu. Itu soalnya ada di catatan. Bedanya campuran senyawa sama itu. Oke, lanjut. Ini hitung-hitungan. Sebenarnya lebih ribet di hitung-hitungan kan kalian. Tadi ada yang ngelarin beli tripod ya. Tripod ketinggalan, bro. Sorry. Tripod gue ketinggalan. Nyerah sama fisika. Jangan dong. Dua mobil A dan B saling mendekati dari jarak 600. Mobil A bergerak lurus dengan kecepatan 10 dan bergerak dengan yang B bergerak dengan kecepatan 15. Jika kedua mobil mulai bergerak pada waktu yang sama, berpapasan pada detik keberapa? Oke, ngomongin soal ini berarti logikanya adalah waktunya sama. Jadi maksudnya gini, ketika gue berjalan dari Jakarta ke Bandung, yang dari Bandung ke Jakarta dengan kecepatan yang berbeda, berarti waktu tempuhnya sama, tapi jarak yang kita tempuh berbeda. Berarti T1 sama dengan T2. T1 berarti S per V. S1 per V1 sama dengan S2 per V2. S1 ini jarak dari mereka berarti kalau misalnya gue bikin di sini X, di sini 600 kurang X. Di sini kan katanya 15 ya. 15 di sini 10. Berarti S1-nya di sini X bagi 10 sama dengan 600 kurang X bagi 15. Nanti lo dapat X-nya. Nih, kayak gini. Jadi
Dari kota A 10 meter per second kan tadi, Juan. Nah, terus jarak yang kita tempuh X. Berarti untuk jarak tempuh yang kedua 600 kurang X. Terus dengan kecepatan 15 meter per second. Kayak gitu. Kayak gini. Geseran dikit bang, nggak kelihatan penuh soalnya. Baik. Jadi begitu ya. Nah, untuk persamaan seperti ini. Tinggal kali silang. Coba kali silang. Gitu. Geseran dikit. Geserannya kemana nih? Ke sini. Nah. Ini soal nomor 6 guys. Ya, 6.000 betul. Ini Pindah betul. Jadi kayak gini. Soalnya. ya. 300 meter ya. Kita dapat 300 meter nih guys di sini. Nah. Tapi kan yang dicari bukan X-nya, yang dicari waktunya. Berarti tinggal masukin X-nya diganti dengan 300 ini. 300 bagi 10, berapa berarti? 30. Nah, 30. Adakah jawabannya di sini? Ada. 30 ya. Jawabannya yang C. Kayak gitu. Jadi mereka berhadapan nih kayak mobil begini nih. Nih, ini contohnya. Jadi ini dari mobil dari kota A, ini dari kota B. Ini 10 meter per second, ini tadi 15. Nah, walaupun itu bukan soalnya, tapi ini simulasinya kayak gini. Begitu Juan. Ada yang ditanyain? Enggak ada. Pada benda yang memiliki massa 4 kg bekerja gaya sebesar 8 Newton. Percepatan. Gimana nyari percepatan? Gimana guys? Nyari percepatan? Mungkin teman-teman ada yang mau komentar? Silahkan. Bagaimana cari percepatan? F sama dengan MA. Berarti untuk nyari percepatan A bagi A sama dengan gaya bagi massa. Ayo coba cari. Di Emmanuel jago nih. Force-nya 8 Newton, massanya 4 kg. 2. Nah, ada kan? Jatuhannya jangan lupa ya. Itu sangat-sangat berbahaya kalau tidak. Jadi F. Ini soal SMP, bro. F sama dengan M kali A ya? Iya, betul. Sigma F sama dengan Ini si Ovi. begitu. Ini kelas 9, bro, Immanuel. Nah, ini agak repot nih. Jarak mereka 10 Newton ya. 10 meter ya. 10 meter. Lalu gaya si mobilnya 50 Newton. Sopir mobil sedan ingin memarkir mobilnya tepat 3 meter di depan truk. Berarti logikanya jarak tempuh mobilnya berapa?
kalau dia berhentinya 3 meter di depan. Berarti kan 10 kurang 3. Berarti jarak tempuhnya 7. Oke. Rumus cari usaha sama dengan? Usaha sama dengan gaya kali jarak kan? Iya, soal UN Hadi, betul. Simulasi sih lebih tepatnya. Atau whatever lah. Uji coba atau pelatihan. Berarti logikanya 50 Newton dikali tadi jaraknya 7. 7 dapat dari mana? Dari 10. Kurang 3. Oke, berarti berapa? 10 kali 7 50 kali 7. 350. 350 Joule. Truknya tadi gitu. Truknya berhenti kan, diem aja. Oh. Jadi lu mau parkir mobil nih di depan, truknya diem aja. Jadi gitu ya guys. Jual. Ya. Nah, ini buat dia. Jadi seperti itu. Next. Paham nggak? Paham. Rumus nyari usaha jangan lupa gaya kali perpindahan. Jadi kalau Anda tidak berpindah atau tidak move on, kalian tidak ada usaha ya guys. Gitu. Oke. Next. Sebuah mobil bergerak dari titik A ke titik B ke titik C seperti gambar. Jika kecepatan mobil dari titik A ke titik B 20 km per jam, ya, maka perbandingan energi kinetik yang dimiliki mobil sewaktu bergerak dari titik A ke titik B dan di antara titik B ke titik C adalah. Oke, jadi dari A ke B dia kecepatannya segini, 20 km per jam. Dan kecepatan dari titik B ke titik C segini, 40 km per jam. Nah, yang ditanya adalah perbandingan energi kinetik. Rumusnya energi kinetik adalah setengah mv kuadrat kan. Nah, coba lu tulis dulu. Setengah mv kuadrat 1. Ini masuknya ke ya hampir-hampir soal hot lah ya kalau nomor 9 ini. Ya. Salah, jawabannya bukan yang B. MV1 kan. Terus dibagi sama dengan setengah MV2 kuadrat. Ya, kayak gitu. Kan posisi yang kedua. Oh, iya. Nah, sama-sama bisa dicoret kan? Setengah sama setengah. M-nya bisa dicoret. V1-nya berapa tadi? Nah, kalau perbandingan begini, karena sama-sama kilometer per jam, kalian tidak harus diganti ke meter per second. Karena hasilnya sama aja. Ini masuk aja 20 kuadrat dibanding 40 kuadrat. Nanti kan logikanya gini ya. 20 kali 20 sama dengan, bagi kali 40. Coret 1, coret 2 dong. 40 bagi 20 kan? 1. Hasilnya 1 kali 1 1 kali 4. Ada nggak? Nah, sorry. Ini kayak gini. Jadi gini ya guys. Ini kalian dapat kecepatan pertama dan kecepatan kedua. Untuk nyari energi kinetiknya berarti kan setengah mv kuadrat. Nah, karena masanya sama, terus setengahnya tinggal kalian coret. Jadi kayak gini nih guys. Sebentar ya. Nah, kayak gini. Nah, kan rumus nyari energi kinetik kan setengah mv kuadrat 1. Ini setengah mv kuadrat 2. M-nya sama kan? Coret. Setengahnya coret. Jadinya kecepatan pertama 20 kuadrat, kecepatan kedua 40 kuadrat.
Tinggal disederhanakan. Hasilnya 1/4. Seperti itu. Oke, gitu sih. Paham nggak, Iwan? Ini jangan sampai lupa setengah mv kuadrat energi kinetik. mv kuadrat 1 sama 2. Ya, kalau itu kan karena posisinya ada 2 situasi kan. Kalau misalnya 1 doang ya 1 aja. Seperti itu. Oke, next. Hamnis, tadi rumusnya apa? Energi kinetik persamaannya setengah mv kuadrat. Setengah mv kuadrat. M itu massa, V itu V kecepatan. Itu kalau volume V besar, di sini V kecil. V kecil itu velocity. Begitu. Paham? Paham. Ini dia nih. Jika AB sama dengan sepertiga dari BC. Ini ngomongin soal panjang. Jadi perbandingan AB BC-nya sama dengan sepertiga BC. Terus maka besar gaya F minimum yang bekerja pada alat tersebut adalah, mungkin kalian silahkan menghitung di rumah atau di kamar sambil rebahan atau sambil nongkrong nonton TV ya. Nah, kalau untuk bentuknya kayak gitu, dia bentuknya begini nih. F dikali LK sama dengan beban dikali LB. LK itu lengan kuasa, LB itu lengan beban. Jadi kalau misalnya bentuknya kayak gini, AB C. Katanya kan AB itu sepertiga dari BC kan. Berarti BC sama dengan 3 dari AB. Kalau AB-nya X, berarti BC-nya 1/3. 3X. Nah, kayak gitu. Jadi gitu ya. AB-nya X, berarti di sini 3X dong. AB-nya itu apa sih? AB kan panjang AB kan? Oh, Lengan beban. Ini lengan kuasa. Kayak gitu. Si Nicholas langsung ngerjain ini. F-nya itu yang kita cari kan? LK-nya tadi kita dapat yang ini nih. LK-nya dapat 3X. Oke. W-nya kita dapat 30 Newton. LB-nya X. X kan ini kan? Karena ini bebannya kan. Berarti X-nya kamu coret. Berarti 3X sama dengan 30. Berarti F-nya sama dengan ada nggak? ada. 10 Newton jawabannya. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain? Atau masih tambah bingung? Silakan kalau mau ditanyakan. Jadi ini pakai perbandingan. Logikanya gini nih. Kalau AB panjangnya 2, berarti BC panjangnya 6. Oh, 3 kali ya. Nah, iya. Kan logikanya AB-nya 2 nih. 2 sama dengan sepertiga, BC-nya 6 kan? Ya. Sepertiga dari 6 kan 2. Begitu. Itu misalnya. Kalau di situ gue langsung pakai X kan. AB-nya X sama dengan sepertiga BC, berarti BC sama dengan 3X. Seperti itu. Pada saat kita berada di dalam ruangan tertutup dengan suhu 59 derajat Fahrenheit, maka kita merasakan dari Fahrenheit harus ke
Celsius. Ya, bisa ke Celsius, bisa. Kan kita biasanya pakai Celsius ya, coba pakai Celsius. Berarti sebagai informasi, suhu kamar nih, suhu normal itu 25 derajat Celcius. Kalau di bawah itu berarti dingin. Ya, kalau di atas itu ya bisa dibilang hangat lah. Coba 59 derajat Fahrenheit. Berapa? Berarti dari Fahrenheit kamu kurang 32 dulu. Oke, itu 20 derajat. Tapi kan itu belum ya. Berarti kan logikanya kalau Celcius 5 per 9 kali 27 kan? Coret 1, coret 3. berapa? 15. Nah, 15 derajat Celcius kamu... Di bawah 25. Ya, berarti hitungannya dingin. Logikanya gini deh. Suhu AC, masang AC kan? Ya. Paling kecil berapa? 18. 18. Ini di bawah AC, coy. 15 derajat Celcius. Kayak gitu. Jadi yang kamu rasain adalah dingin. Itu ya. Maaf melenceng, kalau 0 derajat sama dengan 273 Kelvin, jika 0 derajat ditambah 0 derajat, jadi ingat gambar itu ya. Masa iya 273 tambah 273 sih? Kayak white. Nah, ini nih seru nih. S sebanyak 500. Top Global Physical Calculator live streaming. Bukan kok, Top Global Physical masih ada di yang lain. Kita apa ada hamba. Oke. Coba kamu catat dulu masanya dulu. Masanya berapa? 500 gram dijadiin ke kilogram. Kalau kayak gitu jangan jadi desimal. Jadi tinggal 500 dari gram ke kilogram 2. berapa kali naik? Oh, Dari gram ke kilogram berapa kali naik? 3. 3. Berarti 500 dibagi 1000. Nah, berapa tuh? Udah dijawab tadi, Rianto. Hasilnya tetap 273 kok. Anda mau tipu-tipu saya? Dijadiin desimal katanya. Iya, dijadiin kilogram. Berarti kan 0,5. jangan dibikin desimal deh. Oh. Berarti ini kan coret nih. 5 sama 10 kan sama bisa dibagi 5. Jadi setengah kan? Setengah kilo masanya. Setelah masanya segitu, suhu awalnya min 5 nih. Berarti dari sini nih. Kalau suhunya berubah tadi kemarin pakai rumus MC delta T. Ditambah kalau suhunya normal, kalau suhunya tetap dia M kali kalor lebur kan? Ditambah MC delta T lagi. Oke, masanya tadi kita dapat setengah. CS itu tadi berapa? CS itu 2100, tinggal kamu tulis masuk 2100. Delta T dari min 5 ke 0, berarti dia naik 5 kan? 5. Ditambah masanya setengah, kalor lebur S-nya 340.000. Kalau 0,5 kan ribet ya. Mending kan kayak gini, tinggal coret. Ditambah setengah, C air 4.200. Oke, 4.200. Suhu terakhirnya berapa? Di sini 10. 10. Oke, berarti 10 kan? Iya. 10 ke 0, 10. 0 ke 10 itu jadi Kan naik kan? Iya, MC delta T kan, suhunya berubah lagi. Tinggal kamu tambah-tambahin.
Ini 2100 bagi 2 berapa? Ini kan tinggal kamu coret dong. Berapa? Ini kesalahan saya nih nggak pakai tripod. Halo Sharon. Halo guys, yang lain. Ini untuk materi kelas 7 semester 1 nih biar kalian nggak lupa. Kelas semester 2 ini ya? Sorry, semester 2. MC Delta T. ya? 1050. Oke, 1050 kali 5. Ini kalau misalnya kalian lupa rumusnya, kalian bisa lihat di video kami. Kami waktu itu bikinnya pakai TikTok untuk ngerjain ini. Silahkan dicek. Pelajar kelas berapa, Pak? Ini SMP kelas 3, Pak. 52. Nah, coba tulis. Ditambah, nah ini kan tinggal bagi 2 dong. 34 bagi 2 berapa? 17. Oke, 17 tinggal nolnya tambahin berapa tuh? Nolnya ada berapa? 4, oke. Tulis. Ditambah. Ini mau hilangin yang mana? Mau yang 42 ya udah. Jadi 21. oke, 21 ribu ya? Ya kan, 2100 kali 10 21 ribu. Tinggal tambah 0 lagi 1. Ya, oke, ditambahin semuanya. Pokoknya itu belakangnya ada 50 aja. Kalau nggak ada berarti yang nomor yang A salah. 170.000. Oke, ada? Ada. Satu 91 92. sebentar saya cek. Oh, udah benar kok. Sudah benar. Ya, terus satu 96. Tidak ada jawabannya. Gitu aja. Nggak ada jawabannya. Sebenarnya jawabannya 196 250 joule. Kayak gitu. Oke. Nah, ini yang gue inget. Urutan tekanan terbesar sampai terkecil yang disebabkan oleh balok. Apa yang lo ingat kalau tekanan besar? Rumusnya tekanan sama dengan F bagi A. Tekanan sama dengan gaya bagi A itu luas. Jadi logikanya adalah kamu harus cari kalau luasnya kalau luasnya turun atau kecil berarti P-nya naik. Contoh nih, gue ambil nilai P-nya 24 deh. 24.
F-nya 240, A-nya 10. Oke? Tapi kalau misalnya A-nya gue bikin jadi 12, apakah P-nya tetap jadi 24? 240 bagi 12. Jadinya 20. Berkurang kan? Iya. Oke. Sekarang kalau lihat dari gambar, mana luas yang paling kecil? Sorry, ya benar. Luas yang paling kecil karena tekanan paling besar. Pak. Ini nggak usah dihitung, kamu cuma lihat gambar. Mana yang paling kecil menurutmu? Paling kecil. Ya, yang luasnya paling kecil nih. Ini kan? 3. Ya. Setelah 3? 1. Oke, 3, 1 terus? 4. Terus? 2. Oke, 3, 1, 4, 2 ada nggak? 3, 1, 4, 2 ada. D. Maksudnya gimana sih bahasa itu? Kan tadi kan rumusnya kan tekanan sama dengan gaya bagi luas. Ya. Logikanya kalau luasnya besar, tekanannya kecil kan? Yang tadi saya kasih tahu. Kalau A-nya 10, F-nya 240. Berarti kan tekanannya 24. Tapi kalau misalnya A-nya naik jadi 12, 240 bagi 12, 20. Tekanannya tuh kecil kan? Ya. Tapi kalau misalnya gini, 24, 240 bagi 6 deh. Ininya kan A-nya kecil kan? 240 bagi 6. 40. Oke, 40. Tapi tekanannya dulu. naik kan? Oh ya. Naik kan dari awal kan? Dari 24 ke 40 naik kan? Ininya Turun. oh, gitu. Jadi logikanya kamu cari yang paling kecil karena dia urutan tekanan terbesar. Kalau besar berarti dia ininya karena kan sama-sama 10 kilo kan? Iya. Kalau 10 kilo kan kalau dikali gravitasi 10 kan sama-sama 100. Kayak gitu aja. Oke, kalau misalnya kamu mau nggak percaya kamu pakai angka 100. Yang nomor 1 kita pakai 20 deh. Jadi berapa? 51. Jadi 5 kan? Jadi tekanan yang pertama 5. Ini besar banget nih. Kita anggaplah 50. 2. Ini kecil banget nih. 10 aja deh. Berapa? Yang ini lebih sedang lah ya dari 1. 25 lah ya. Ya bisa dibagi. Berapa? 4 kan? Berarti ini dulu yang paling gede. Baru ini. Kayak gitu. Jawabannya B. Iya, salah. Jawabannya 3142. Yang D. Farid. Salah baca soal nih. Rianto yang mana nih? D, betul. Yang D. Paham ya? Jadi tekanan kalau luasnya makin kecil, tekanannya makin gede. Kayak gitu. Sama kalau misalnya kita mikir sempit nih. Kalau kita berpikir sempit berarti kita makin stres gak? Iya. Oh iya kan? Kayak gitu. Kita ngomongin soal tekanan. Orang yang stres rata-rata berpikir, kalau orang berpikir sempit relatif lebih ya dibandingkan orang berpikir luas. Oh, ternyata bisa begini, jadi nggak stres. Masuk akal kan? Iya. Kayak gitu. Nah, ini dia nih nomor 14. Planet. Masih ingat tata surya? Nah, Merkurius planet paling kecil bukan? Bukan. Yang paling kecil apa? Ini. Venus, yakin? Gue nggak tahu ya, ini Pluto masih dihitung planet atau enggak, karena tahun 2019 Pluto masih akhirnya dimasukin lagi kemarin. Ya,
Jadi ini hitungannya Pluto bisa masuk nih. Cuman whatever lah. Jadi kalau emang nggak masuk berarti Merkurius bisa paling kecil. Merkurius baru ke Venus, Bumi, Mars. Itu urutannya ya. Sabuk asteroid terletak antara planet Mars dan Bumi, benar nggak? Asteroid itu terletak antara planet Mars dan planet paling besar. Apa? Merek motor. Merek motor. Yamaha. Iya. Sabuk asteroid terletak antara planet Mars dan Jupiter. Artinya 2 salah. Nomor 2 salah. Uranus terkenal dengan planet bercincin. Bukan. Yang bercincin Saturnus. Berarti yang benar 1 dan 3. Kenapa Venus planet paling dekat dengan Bumi? Ini disebut bintang pajar juga. Jadi kalau misalnya Kalau misalnya pagi-pagi biasanya Venus keluar tuh kalau lagi dekat. Itu paling dekat. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Ini hitungannya berarti planet si Plutonya nggak masuk ya. Sebenarnya 2019 kemarin masuk bro. For information aja sih. Ini bukan Pluto yang di Disney ya, bukan. Itu anjing soalnya. Coba aja cek Pluto Disney. Terus ini foto. Untuk 2000 tergantung. Ini soal akan dibikin tahun berapa? Karena ini kalau nggak salah tadi tahun 15-16 ya buat latihan soal kalian. Pluto masih tidak dimasukin. Semenjak tahun berapa ya waktu itu dikeluarkan? Seperti itu. 15. Getaran. Kalau getaran, satu getaran apa? Kalau dari A? Dari A ke O, ke B, ke O, ke A lagi kan? 2. Itu satu getaran kan? 1. Kan kalau satu getaran A, O, B, O, A. Itu satu getaran. Jika waktu yang diperlukan dari A ke B adalah 0,25 second. Berapakah frekuensinya? Nah, dari A ke B berapa getaran berarti? Kalau setengah, oke. Berarti kamu tulis N-nya setengah. N. Iya, N itu jumlah jumlah getaran ya kalau di sini. N ini jumlah getaran. Waktunya? T-nya? T-nya 0,25. Oke, tulis 0,25. Atau 25/100 lah ya. Biar nggak repot. Sama aja kan? Oke, nyari frekuensi gimana? N kali T. N per T atau N per T. N per T? Ya udah tulis. Berarti F sama dengan N per T. Gila. Terus Ya udah tulis setengah. Jadi setengah dibagi 25. 1/4. Nah, boleh. Oke, jawabannya benar tuh si Camix Laksmi, betul. Setengah kali 4/1 ya? Ya. 2. Ya. Adakah jawabannya? Ada. Betul sekali. Seperti itu ya. Ini masuk di kelas 8 materi semester 2 nih. Jadi buat yang kelas 8 bisa ikutan juga. Lebih seru ya. Jika gelombang PQ terjadi selama 0,5 second. PQ berapa gelombang nih? 1. Kalau satu gelombang kan satu atas satu bawah kan? Ini berarti 1. Terus 2 berarti 2 gelombang 4 meter. Berarti lambdanya berapa? Berarti kan 2 lambda sama dengan 4 meter nih. Berarti lambdanya berapa meter? 2. Oke.
lambdanya 2, terus habis itu terjadi selama 0,5 second. Nah, cepat lambat itu kan berarti rumusnya adalah P sama dengan lambda kali F. Ya kan? Lambdanya kamu dapat 2 meter. Nyari frekuensi apa tadi? N bagi N-nya kita dapat berapa gelombang tadi? 4. 2. 2. Berarti kan 2M dikali 2 gelombang, waktunya 0,5 ya? 0,5. Berarti setengah kan? Berarti ini 4 bagi 1/2. jadi berapa? 4 kali 2 per 1. Jadinya 8. 8 meter per second. Ada? Ada. Betul, jawabannya yang 8. Nomor 17. OGAT ini materi kelas 8 ya. Seperti itulah. Oke deh. Oke, sepertinya untuk live sampai di sini karena